Di Nahdlatul Ulama apakah tidak pernah terjadi perbedaan pendapat? Sering, sangat-sangat sering sekali. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan temannya. Jadi intinya itu adalah khidmah. Di mana dengan khidmah yang kita lakukan seumur hidup kita tidak pernah kita menemukan ada orang yang khidmah di tengah-tengah masyarakat, katakanlah pengurus-pengurus NU, yang kemudian dia terbelilit oleh yang namanya hutang, kemudian mati gara-gara tidak mampu membayar hutang, lebih-lebih mati gara-gara tidak bisa makan. Tidak pernah ditemukan sejak zaman Nabi Adam sampai nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ini Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada mereka. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka yang selalu mengedepankan khidmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah khidmah. Yang kedua yang harus kita ingat dalam menjadi pengurus Nahdlatul Ulama adalah yuk kita bersungguh-sungguh, yuk kita temenanan. Arba'atun tusawwitul abda, salah satu diantaranya adalah as-sidqu. 4 hal yang bisa menjadikan orang itu menjadi mulia: al-adab, al-ilmu, as-sidqu, al-amanah. As-sidqu ini yang harus kita camkan baik-baik ketika kita menjadi pengurus. Katakan A ketika yang terjadi itu adalah A. Katakanlah B ketika yang terjadi itu adalah B. Alaika bisidqi wa in qatalaka kama qala Umar ibn Khattab. Kamu harus memiliki sifat sungguh-sungguh, temenanan. Apa yang kamu katakan itu adalah betul terjadi apa adanya, walaupun toh sampai sifat as-sidqu itu membunuhmu. Orang tanpa sifat as-sidqu hidupnya pasti akan terbengkalai. Satu, karena dia tidak mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan, diamanatkan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Coba kita tengok sejarah NU, Nahdlatul Ulama ini adalah satu jam'iyah yang luar biasa. Luar biasa. Embrio Nahdlatul Ulama sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama itu dilahirkan. Tahun 1918 ada yang namanya Nahdlatul Tujjar. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. 1922 ada yang namanya Taswirul Afkar. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan, dakwah, dan budaya. Pada tahun 1924 ada yang namanya Nahdlatul Watan. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang politik dan pergerakan nasional. Pada bulan di mana NU itu dilahirkan, ada komite Hijaz, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Kiai Mas Mansur dan kiai-kiai yang lain mendapatkan restu dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari membendung pergerakan orang-orang Wahabi yang akan meluluh lantakkan makomnya, makbarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan berhasil. Nahdlatul Ulama ini bukan satu jam'iyah yang tidak ada artinya dan muncul begitu saja, memiliki embrio dan sejarah yang luar biasa, sehingga ketika orang mau berbicara apa saja di Nahdlatul Ulama, selama untuk hal-hal yang positif untuk umat, maka Nahdlatul Ulama siap untuk meladeni masyarakat. Ya jangan tepuk tangan toh gitu loh. Sejarahnya sudah mengatakan siap. Panjenengan sebagai pengurus itu pun juga harus mengatakan siap. Apakah panjenengan siap? Panjenengan siap? Siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama tanpa dibayar juga siap? Nggak ada gaji juga siap? Alhamdulillah. Di Nahdlatul Ulama salah satu jam'iyah yang cukup unik. Nahdlatul Ulama dalam Qonun Asasi itu dikatakan adalah jam'iyahnya para kiai, jam'iyahnya para ulama dan para pengikut-pengikutnya kiai. Ini yang menjadi unik. Sehingga yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu ada bermacam-macam kiai, bermacam-macam ulama dengan berbagai macam karakter santri-santrinya. Sehingga ketika kita bernahdlatul ulama, maka jangan kaget dengan apa-apa yang terjadi di lingkaran para kiai-kiai kita, khususnya masalah perdebatan di antara para ulama. Perdebatan memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah. Yang namanya para sahabat juga sudah berbeda pendapat. Rasulullah sudah jelas-jelas dawuh, jangan sholat asar sebelum kau sampai pada tanahnya Bani Quraidah. Kemudian ada juga yang melakukan sholat asar, ada juga yang tidak melakukan sholat asar. Di masa Rasulullah, Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah memegang orang yang ngimamin sholat. Bahkan satu riwayat dikatakan orang yang ngimamin sholat itu dicekik oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Untung belum mati, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Umar mau mencekik orang ini, padahal orang ini tengah-tengah ngimamin sholat. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kau cekik wahai Umar? Ini kalau ngomong bilang Quran, tapi kok nggak seperti yang disampaikan panjenengan ya Rasulullah. Ngimami kok nggak pakai Quran. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, apa yang kau katakan ketika kau mengimamin sholat? Begini ini yang kami sampaikan ya Rasulullah. Wahai Umar, itu pun juga Quran, cuman riwayatnya, cuman kiroahnya itu berbeda dengan yang aku sampaikan kepadamu. Terjadi perbedaan pendapat, padahal masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, beda pendapat lagi. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, sini kamu, kupotong kepalamu. Rasulullah tidak wafat, Abu Bakar yang menengahi itu semua. Beda pendapat. Di mana Rasulullah itu dimakamkan? Orang-orang Muhajirin mengatakan makamkan saja di Makkah, orang-orang Ansor mengatakan makamkan saja di Madinah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang nengah-nengahi. Rasulullah pernah dawuh gini loh ya, Nabi itu kalau wafat ya dimakamkan di mana beliau itu wafat. Selesai permasalahan. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri. Perbedaan pasti ada. Sampai pada sahabat, sampai pada tabi'in, bahkan sampai pada madhab-madhab kita. Sayyidina siapa namanya Malik, karena memang dominasinya itu adalah para orang-orang Madinah yang dekat dengan para sahabat. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, jauh dengan sahabat. Imam Malik punya murid Sayyidina Imam Syafi'i. Sayyidina Imam Syafi'i punya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Hanifah punya murid Muhammad dan Abu Yusuf. Tentunya pun juga berbeda. Jadi perbedaan itu adalah suatu yang wajar.
Di Nahdlatul Ulama apakah tidak pernah terjadi perbedaan pendapat? Sering, sangat-sangat sering sekali. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan temannya. Berbeda pendapat dengan temannya. Mbah Kiai sinten, Prof, dari Gresik? Hah? Temannya Mbah Hasyim Asy'ari. Hah? Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari jelas dalam sejarah nggak seneng dengan yang namanya beduk. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang sangat mengidolakan dengan yang namanya beduk dan kentongan. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pernah akan sowan ke rumahnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih, saya besok mau sowan ke tempat panjenengan. Mbah Kiai Fakih tahu kalau Mbah Kiai Hasyim nggak begitu suka dengan yang namanya beduk sama kentongan. Mbah Kiai Fakih pulang duluan, bilang kepada santri-santrinya, "Hei santri-santri Mas Kumambang, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau datang ke rumah. Tolong ya, beduk yang ada di masjid sembunyikan dulu. Kalau perlu beduk-beduk yang ada di sekitar Mas Kumambang bilang jangan diaktifkan ketika Kiai Hasyim Asy'ari datang. Yuk laksanakan semua pengurus pondok roan kerja bakti untuk menyembunyikan kentongan dan beduk." Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Mas Kumambang. Kemudian Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang alhamdulillah tidak mendengar beduk sama sekali. Dalam hatinya sudah aman, nyaman, marem. Kemudian salah satu santrinya yang baru saja selesai selesai kerja bakti, kemudian bilang kepada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, lari tergopoh-gopoh, "Kiai, alhamdulillah sukses." Apa? Semua beduk dan kentongan telah disembunyikan, tidak dibunyikan. Padahal Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ada di depan Mbah Kiai Fakih. Lalu terus apakah kemudian Mbah Kiai Fakih sama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari terus gontok-gontokan? Terus akhirnya apakah bertengkar? Enggak, dijawab dengan senyuman. Ini loh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang kemudian bilang kepada Mbah Hasyim dalam rangka untuk kunjungan balasan Kiai, 1 minggu lagi saya akan ke Tebu Ireng. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang berangkat ke Tebu Ireng sebelumnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sudah bilang. Mbah Hasyim bilang kepada santri-santrinya, Mbah Kiai Fakih mau datang, tolong belikan beduk yang paling bagus. Dibelikan. Ketika Mbah Kiai Fakih itu datang, karena santri-santrinya pada waktu itu jarang yang memukul beduk, nggak tahu bagaimana caranya memukul beduk. Mbah Kiai Fakih masuk, belum di rumahnya Mbah Kiai Hasyim, baru mau masuk gerbang, beduk sudah dipukul berkali-kali. Nggak tahu caranya. Terus apakah Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang terus mengurungkan diri untuk sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari? Mboten, enggak. Dijawab dengan senyuman. Itulah yang namanya perbedaan. Nyenengan ngertos Mbah Kiai Bisri Sansuri sama Mbah Kiai Wahab Hasbullah luar biasa. Ketika akan rapat di Surabaya, beliau berdua naik apa itu yang namanya dokar, ya, yang namanya dokar. Pokoknya dokar lah, nggak tahu bahasa sampean apa terserah. Sama Kiai, sama. Dokar. Di tengah-tengah perjalanan lapar. Mbah Kiai Wahab bilang kepada Mbah Kiai Bisri, "Yai, kita makan dulu lah sebelum kita rapat."
Dijawab oleh Mbah Kiai Bisri, janganlah makan di tengah jalan, nggak baik, muruah. Nanti banyak lihat orang, apa kata orang. Kita dilihat di tengah-tengah jalan, kita dilihat di pinggir jalan sedang makan, nggak enak dilihat orang. Ya sudah, kalau panjenengan nggak mau Kiai, saya tak makan dulu. Panjenengan saya bungkuskan aja ya. Ya udah, kalau dibungkuskan nggak apa-apa. Ini ada cucunya. Mbah Kiai Wahab kemudian makan dulu. Setelah Mbah Kiai Wahab dahar, kemudian bungkusannya Mbah Kiai Bisri Sansuri diberikan oleh Mbah Kiai Wahab kepada Mbah Kiai Bisri. Ini Kiai maamannya, alhamdulillah, matur suwun, monggo Kiai didahar. Kemudian Mbah Kiai Bisri Sansuri di atas kendaraan, beliau dahar. Disinilah kesempatan Mbah Kiai Wahab. Yai, tadinya kalau mau makan nggak boleh di pinggir jalan. Lah ini jenengan makan sambil jalan, lebih bagus mana? Terus apakah berdua beliau Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri terus saling sabet-sabetan? Enggak, menilai itu semua dengan wajar. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah kita ketika kita berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama, yang namanya perbedaan itu adalah wajar. Kiai kita ini memiliki banyak sekali karakter, banyak memiliki bagaimana cara menyikapi itu berbeda-beda. Masya Allah, makanya ada kiai itu yang namanya kiai, ada itu yang namanya kiai ada banyak nama-nama kiai. Ada yang namanya ya macam-macam lah kiai, macam-macam bentuk daripada kiai. Nanti kalau saya sampaikan satu-satu nanti nggak enak nanti. Jadi itu para kiai, para rawuh, di mana kita harus mengedepankan khidmah, di mana kita harus betul-betul ikut nderek apa yang telah didawuhkan oleh para guru-guru kita, oleh para muassis, oleh para pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari beliau, semoga kita bisa mendapatkan kesababan khidmah beliau, dan semoga tidak hanya di sini kita selesai begitu saja, kelak nanti di akhirat kita diakui oleh para guru-guru kita sebagai murid-murid beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala tingkah laku saya apabila tidak mengenakkan di hati panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.